Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-37. Apakah artinya bahwa Yesus menderita? Sebelum kita mendapatkan jawabannya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mau mempelajari pertanyaan yang penting dari Katekismus Heidelberg. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan dan pengertian. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, jawaban dari pertanyaan ke-37 adalah bahwa di sepanjang waktu Yesus hidup di bumi, tetapi khususnya pada akhir hidupnya, ia menanggung di dalam tubuh dan jiwa murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia, agar dengan sengsaranya sebagai satu-satunya korban yang mengerjakan pendamaian, ia bisa menebus tubuh dan jiwa kita dari hukuman kekal dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran dan hidup yang kekal. Di dalam jawaban yang disampaikan, kita dapat mempelajari beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita, Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, ada dan hidup di dalam sejarah manusia, ada di antara manusia yang sudah berdosa. Ia yang suci, kudus, mulia, sempurna, ada di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Dan ia hidup di bumi ini selama 33,5 tahun. Tentulah perjuangan dan perjalanan hidup Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, di dalam rencana penebusannya untuk umat pilihannya. Dan selama 33,5 tahun ia jalani hidup sebagaimana layaknya manusia, berada di sebuah rumah dalam keluarga Yusuf Maria, dan berhadapan dengan berbagai keadaan dan kondisi manusia yang saat itu sedang dalam pergumulan, perjuangan menghadapi tirani kerajaan Romawi, dan bahkan pergumulan perjuangan menjalani kehidupan dari keagamaan mereka, baik sebagai orang-orang Israel dan juga sebagai orang-orang yang berbudaya Yahudi. Dalam konteks tersebut, Yesus betul-betul melaksanakan kebenaran dan kehendak Allah, Bapanya. Dan ia menjalankannya semuanya dengan baik dan sempurna. Usia 8 hari ia disunat. Usia 12 tahun ia menjadi anak Taurat. Dan kemudian usia 30 tahun ia baru mulai pelayanannya. Dan selama tahun-tahun penantiannya ia tentu berkarya di tengah-tengah keluarga Yusuf Maria. Dan tentunya ia dikenal sebagai anak tukang kayu. Selama 3,5 tahun dalam pelayanannya, ia menyampaikan firman, mengajarkan tentang kerajaan Allah, dan memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada murid-muridnya dan pendengarnya, agar mengerti arti dan makna daripada kerajaan Allah. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus juga memberikan contoh hidup yang kudus, yang mulia, yang benar, dan memberikan tanda-tanda keajaiban yang dinyatakannya secara langsung. Lebih dari 30 tanda keajaiban dan mukjizat yang dilakukan. Dari menyembuhkan orang yang buta, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, dan bahkan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah terjadi sampai saat itu. Dan Tuhan menanggung seluruh penderitaan, dihina, diledek, dicaci, bahkan dianggap orang gila, melakukan semuanya itu dengan cinta kasih. Penderitaan Yesus bukan hanya penderitaan dalam keadaannya sebagai manusia saja, tetapi penderitaan Yesus Kristus merupakan penderitaan yang ada pada pribadinya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagian kedua yang kita pelajari dari pertanyaan dan jawaban ini ialah ia rela menderita untuk umat pilihannya. Kerelaan itulah yang menjadikan kita mengerti apa artinya cinta kasih, apa artinya pengorbanan.
dan apa artinya hidup yang berbagi untuk sesama. Kita tidak mampu melakukannya karena kita sudah berdosa dan kita lebih cenderung egois, selfish, lebih cenderung kita maunya diperhatikan dan dipedulikan oleh orang lain. Tetapi di dalam karya penebusan Kristus, ia rela menderita, ia rela menanggung sengsara, dan ia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Kematiannya bukan karena ia ditusuk lambungnya, kaki tangannya dipaku, kepalanya dimahkotai duri. Ya, memang itu mengakibatkan darahnya tercurah, tetapi kematiannya adalah karena ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa untuk menebus orang-orang percaya, orang-orang pilihannya. Dan kematiannya adalah kematian yang mematikan kematian kita karena dosa kita. Segala pujian hanya baginya. Penderitaannya tidak berhenti di sana. Selain dia dihakimi dan diadili tanpa ada kesalahan, digantung di atas kayu salib tanpa ada pembuktian bahwa ia bersalah, ia tetap suci, namun ia melakukannya dengan rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib, untuk menebus umatnya. Ia juga dikuburkan di kuburan orang lain, bukan kuburan keluarganya, dan dijaga oleh para prajurit dari Romawi dan para prajurit imam-imam besar. Suatu penghinaan dan kerendahan yang luar biasa. Bahkan ia turun ke dalam kerajaan maut. Bapak, Ibu, Saudara, penderitaan yang seperti ini hanya mungkin dapat dialami dan dilakukan oleh satu pribadi, Yesus Kristus, dan yang suci yang mulia. Sebagai satu-satunya korban, ia mengerjakan pendamaian. Bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah pendamaian. Mendamaikan kita dengan Allah. Itulah karya penebusan Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita sudah berada di dalam permusuhan dengan Allah sendiri. Karena kita berdosa kepada Allah. Kita sengaja berbuat dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita sengaja berbuat dosa kepada Tuhan Allah, kepada sesama, bahkan kepada diri sendiri. Merusak alam, bahkan menghancurkan yang baik yang diberikan Tuhan. Karena itu Tuhan datang menderita untuk mendamaikan, supaya ada damai sejahtera, shalom bagi setiap orang. Damai sejahtera pada diri sendiri itu hanya mungkin dimulai dari damai sejahtera, pemulihan hubungan, pendamaian yang dilakukan Kristus kita dengan Allah. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah di dalam Kristus, di dalam pengorbanannya, maka pendamaian itu akan kita rasakan dan alami dalam diri kita. Dan damai sejahtera itu akan terus berkarya, memberikan kita kekuatan untuk berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan lingkungan kita. Dengan demikian dampaknya sangat luar biasa seharusnya bagi kita yang sudah didamaikan oleh Kristus. Bagian terakhir ialah kita mengalami penebusan, bukan hanya penebusan dari hukuman dosa saat ini sebagai bagian daripada karya Kristus, tetapi penebusan kita yang bersifat final. Hari ini kita belum merasakannya, finalitasnya, karena tubuh ini masih kita kenakan, kita masih ada di bumi yang sudah dicemari dosa. Tapi pada waktunya ketika Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali, ia akan secara total memberikan kepada kita penebusan final pada diri kita. Kita akan mengenakan tubuh mulia dan kita akan menikmati segala sukacita damai sejahtera dengan tubuh yang mulia. Kita bukan hanya memuji-muji Tuhan dengan lagu-lagu pujian yang indah di langit dan bumi yang baru, tetapi kita bisa berkarya lebih daripada apa yang pernah dicapai manusia di bumi ini. Kiranya apa yang sudah kita renungkan, kita pelajari dari pembacaan kita dan percakapan kita berdasarkan pertanyaan ke-37 dari Katekismus Heidelberg, ini memberikan kepada kita dorongan dan kekuatan untuk meneladani Tuhan Yesus yang rela menderita bagi sesama. Bukan hanya penderitaan fisik, bukan hanya penderitaan batin, tetapi totalitas kita rela menderita bagi sesama. Penderitaan bukan menjadi sesuatu yang memalukan, tapi menjadi sesuatu yang
sungguh mulia. Penderitaan bukan karena kita berdosa lagi, penderitaan bukan karena kita melakukan kejahatan, tetapi penderitaan karena kita melakukan kebaikan, menunjukkan kasih dan damai kita kepada sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti penderitaan-Mu, mengerti teladan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami betul-betul hidup di dalam kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, dan sukacita-Mu. Ketika kami menderita karena kebenaran, ketika kami mengalami pergumulan kesulitan karena hidup dalam kebenaran dan kesucian, biarlah kami melakukannya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tuhan, tolong kami dan pimpin kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, melakukan segala sesuatu untuk kebaikan orang lain, dan nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Ampuni dosa kesalahan kami kalau kami menderita karena dosa-dosa kami. Biarlah kami terus hidup bersukacita karena kemuliaan-Mu yang ditinggikan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.